Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Mbak, gemukan ya sekarang? Tanya seorang wanita berpakaian terbuka di bagian dadanya yang mampu membuat banyak mata lelaki membelalak. Iya, terus kenapa? Aku menjawab sekenanya dengan wajah malas. Selain gemukan, Mbak juga semakin degil saja. Ups. Ia tampak seolah sengaja memancing emosiku. Terus, ngurangin beras di rumahmu. Aku membalasnya dengan wajah masam. Gak juga, tapi Mbak harus siap-siap dihempaskan oleh suami. Aku membelalak saat mendengar ucapannya, tapi ia buru-buru pergi. Padahal ingin rasanya kucubit mulut lemesnya itu. Ucapan Murti membuatku termenung, karena memang sikap suamiku akhir-akhir banyak berubah. Awalnya kehidupan rumah tanggaku baik-baik saja. 9 tahun berumah tangga, aku dan suami telah melewati pahit getirnya kehidupan. Dulu, aku sempat tinggal di rumah ibu mertua. Tetapi karena sikap toksik ibu mertua dan ipar yang sering membuatku tertekan, akhirnya suami mengajakku mengontrak rumah. Namaku Amanda Prameswari. Ibu rumah tangga berusia 32 tahun. Dengan 3 orang anak. Walaupun hidup kami belum berkecukupan, tetapi aku sangat bersyukur karena memiliki suami yang sangat baik dan selalu mendukungku. Namun, sebuah ujian dalam rumah tanggaku tiba-tiba muncul. Suamiku yang selalu perhatian dan sangat romantis itu tiba-tiba menjadi dingin. Ia tak lagi memberikan kejutan kecil padaku. Padahal biasanya setiap pulang bekerja, ia selalu membawa oleh-oleh, misalkan seblak, batagor, atau martabak. Walaupun apa yang ia bawa sangat sederhana, tetapi sangat berkesan di hati. Suamiku bekerja di sebuah pabrik sepatu. Biasanya setiap hari Minggu, ia Kamis keluarga jalan-jalan. Walaupun hanya sekedar liburan gratis ke danau yang terletak tidak jauh dari rumah. Akhir-akhir ini sikapnya banyak berubah. Ia tak lagi perhatian padaku ataupun anak-anak. Sering sekali ia pulang terlambat dengan keadaan rambut yang basah seperti habis keramas. Terdengar suara motor suamiku. Aku menoleh ke arah jam dinding yang jarum jamnya menuju ke angka 9 malam. Padahal jika shift 1, seharusnya pukul 4 sore dia sudah berada di rumah. Kalaupun lembur, paling sampai pukul 5 atau paling lambat sampai maghrib. Rambut abang kenapa basah? Tanyaku malam itu saat melihat rambutnya yang bercucuran air. Tadi di jalan ada orang yang membuang air dari loteng. Kena deh sama abang, makanya basah kuyup gini, ucapnya. Aku bergumam dengan penuh tanda tanya. Tadi banyak banget lemburan, makanya abang pulang jam segini, ucapnya. Padahal pertanyaan itu masih tertahan di tenggorokan. Abang mau makan atau mandi air hangat? Abang sudah makan tadi. Loh, makan di mana? Padahal biasanya abang selalu makan masakanku di warung Murti. Aku langsung terkejut saat mendengar jawabannya. Pemilik warung nasi yang baru saja disebutnya itu adalah seorang janda kembang yang tengah hangat diperbincangkan. Wanita berusia 24 tahun itu sekitar 2 bulan lalu ditinggal mati suaminya. Parasnya yang sangat cantik dengan tubuh berisi membuatnya menjadi rebutan kaum Adam. Jangankan setelah menjadi janda, saat suaminya masih ada saja, ia sudah sangat genit dan menjadi incaran banyak lelaki.
Abang mau masuk kamar dulu, capek, ucapnya sambil bergegas ke kamar. Aku bergegas mengikutinya ke kamar. Kulihat ia langsung membaringkan tubuhnya dengan wajah berseri-seri. Entah apa yang tengah ia pikirkan, tetapi aku sangat curiga telah terjadi sesuatu padanya belum lama ini. Abang gak macam-macam kan sama Murti? Tanyaku sambil berbaring di sampingnya. Ia terhenyak lalu membuka mata. Gak usah berpikiran macam-macam. Suami capek malah dicurigai, bentaknya. Aku cuma nanya bang. Sudah, sana tidur di kamar anak-anak. Muak lihat wajahmu. Hatiku seketika terasa hancur berkeping-keping. Selama ini ia sangat jarang berkata kasar padaku. Bahkan, jika aku berselisih dengan ibu atau adiknya pun, ia selalu membelaku. Maaf, kalau aku salah. Aku mencoba mengalah untuk menghindari pertengkaran. Tapi, aku akan mencari tahu tentang kecurigaanku itu. Ia hanya bergumam dengan mata terpejam. Keesokan harinya saat hendak ke warung, aku tak sengaja bertemu dengan Dadang, sahabat suamiku. Gak kerja dang? Tanyaku. Aku kena pemutihan, sahutnya sambil tertunduk lesu. Loh, kok bisa? Tanyaku. Panjang kalau diceritakan. Suamimu sih enak, sekarang diangkat jadi supervisor. Aku langsung terkejut saat mendengar ucapannya. Mengapa Bang Hilman tak pernah bercerita kalau dirinya kini menjadi seorang supervisor? Sejak kapan? Tanyaku dengan wajah bingung. Loh, kamu gak tahu? Sudah sekitar sebulan yang lalu. Aku semakin terkejut saat mendengar ucapan Dadang. Bang Hilman sama sekali tak pernah bercerita apapun. Bahkan jatah bulanan untukku masih sama seperti biasanya. Padahal jika ia naik jabatan, kemungkinan gajinya pun bertambah. Aku segera pamit lalu bergegas ke warung untuk membeli apa yang kubutuhkan. Aku harus segera pulang karena meninggalkan anak bungsuku yang tengah terlelap. Sedangkan si sulung dan anak kedua tengah berada di sekolah. Tiba-tiba aku kembali berpapasan dengan Murti yang baru saja pulang dari pasar. Ia tampak berjalan sambil berlenggak-lenggok dengan kaos ketat yang menampakkan separuh buah dadanya yang sebesar melon. Masih belum berubah juga, padahal sudah kuingatkan. Celetuknya tiba-tiba. Maksud kamu apa? Tanyaku. Jika Mbak tak segera mengubah penampilan, siap-siap saja Mbak kehilangan Bang Hilman. Ngapain kamu ngomentarin penampilan saya? Itu bukan urusanmu, bentakku. Saya cuma ngingetin, Bang Hilman itu ganteng. Dia bisa saja tergoda dengan wanita yang jauh lebih cantik dan seksi. Saya misalnya. Ucapannya benar-benar membuatku geram. Dasar janda tak tahu malu, umpatku. Saya tahu kok kalau Bang Hilman sudah gak bernafsu sama Mbak. Sok tahu kamu. Aku hanya tersenyum getir. Ia mungkin saja sengaja membuatku panas agar aku bertengkar dengan suamiku. Semalam dia minta jatah bobok sama saya, bisiknya sambil tersenyum meledek. Tanpa berlama-lama, aku langsung menjambak rambut panjangnya hingga ia mengerang kesakitan. Barbar banget, amit-amit deh, ucapnya sambil buru-buru kabur. Sebenarnya aku masih ingin mengejarnya, lalu menyumpal mulutnya dengan sandal. Tetapi aku khawatir dengan anak bungsuku di rumah. Mungkin saja ia akan menangis jika mendapatiku tak berada di rumah. Saat malam tiba, suamiku pulang dengan wajah merah padam, seolah menahan emosi. Kamu ngapain menjambak rambut Murti? Tanyanya tiba-tiba. Terus abang ngapain belain dia? Aku balik bertanya dengan wajah bingung bercampur kesal, karena suamiku tiba-tiba mengetahui apa yang kulakukan pada janda itu.
kamu jangan macam-macam sama dia. Abang gak akan membiarkan kamu menyakitinya. Maksud abang apa sih? Abang ada main sama dia? Aku langsung naik pitam saat mendengar ucapannya. Bisa-bisanya suamiku tanpa gentar membela wanita lain di hadapanku. Iya, abang menjalin cinta dengannya. Bahkan abang akan segera menikahinya. Aku semakin terkejut saat mendengar penuturannya. Hatiku langsung hancur berkeping-keping. Aku benar-benar tak menyangka bahwa lelaki yang sangat kucintai itu telah mengkhianati perasaanku. Burak! Aku langsung membanting pintu warung nasi milik Murti. Wanita bertubuh semok itu tampak terkejut dengan kedatanganku. Semua orang yang tengah makan tampak langsung menoleh ke arahku, yang tengah meluapkan semua kekesalanku kepada wanita penggoda itu. Dasar wanita murahan, penggoda suami orang! Teriakku hingga membuat orang-orang yang tengah makan di warung itu langsung menoleh ke arahku. Apa-apaan sih kamu? Dasar gak punya etika, balasnya sambil bertolak pinggang. Kamu yang gak punya etika, dasar perebut suami orang, bentakku. Beberapa ibu-ibu yang kebetulan lewat langsung mengerebuni kami. Mereka langsung menanyakan alasan aku membuat onar di warung Murti. Wanita itu sudah menggoda suamiku, ucapku hingga membuat para ibu-ibu langsung membelalakan mata. Murti tampak geram. Ia lalu menjambak rambutku dengan kencang. Aku tak membiarkan ia begitu saja. Lalu kulayangkan bogem mentah ke wajahnya. Ia mengerang kesakitan karena dari hidungnya mengalir darah segar. Ayo Amanda, hajar dia, hajar! Sorak ibu-ibu yang membuatku semakin bersemangat untuk merusak wajahnya yang sok cantik itu. Jangan kasar seperti itu, kan kasihan si Murti, ucap seorang lelaki yang sejak tadi tengah makan di warung itu. Oh, jadi bapak mau ikut-ikutan membela janda katil itu, bentak seorang wanita bertubuh gempal sambil menjewer telinga suaminya. Ampun bu, ampun, ucap lelaki itu, lalu bergegas membawa istrinya pulang karena merasa malu dengan tatapan banyak orang yang mengarah pada mereka. Kalau kamu masih berani menggoda suamiku, aku tak segan-segan menghilangkanmu dari dunia ini, bentakku pada janda tak tahu diri itu. Semua orang langsung bersorak, seakan aku baru saja memenangkan pertandingan tinju tingkat kabupaten. Setelah itu, aku langsung pulang, ditemani para ibu-ibu yang mendukung aksiku. Namun, saat malam tiba, kulihat suamiku pulang dengan wajah geram. Tanpa banyak bicara, ia langsung menjambak rambutku, lalu berkali-kali menamparku, hingga hidungku mengeluarkan cairan pekat berwarna merah. Ketiga anakku langsung menangis sejadi-jadinya saat melihat perlakuan kasar ayahnya. Padahal selama ini, ia selalu memperlakukan kami dengan baik. Entah pelet apa yang digunakan janda itu hingga mampu merubah karakter suamiku. Sekali lagi kamu menyakiti Murti, aku tak segan-segan menghilangkanmu dari dunia ini, teriaknya sambil menendangku hingga terpental. Ceraikan saja aku bang, daripada kamu terus menyiksa jiwa dan ragaku. Ucapan itu seketika keluar dari mulutku. Padahal aku masih berharap ia mau meninggalkan wanita itu dan memperbaiki rumah tangga kami. Baiklah kalau begitu, aku mengalami, bentaknya hingga membuat jantungku seolah ditikam benda tajam. Aku hanya bisa menangis saat melihatnya memasukkan pakaian ke koper. Aku benar-benar tak menyangka dirinya akan setega itu padaku. Aku akan segera mendaftarkan perceraian kita ke pengadilan agama, ucapnya sambil membawa pergi semua barang-barangnya. Ketiga anakku langsung menangis terseduh-seduh saat melihat ayahnya pergi meninggalkan kami semua. Hanya beberapa bulan setelah hari itu, terdengar kabar pernikahan Bang Hilman dengan Murti. Padahal kemarin baru saja kami menghadiri pengadilan agama dan dinyatakan resmi bercerai.
Mendengar berita itu, air mataku kembali mengalir. Dalam kepedahan ini, aku tak memiliki siapapun untuk mengadu, karena kedua orang tuaku telah meninggal, sedangkan kakakku satu-satunya dibawa merantau oleh suaminya ke Pulau Kalimantan. Walaupun pedih, aku harus tetap melanjutkan hidup. Maka aku berjualan aneka jajanan di depan kontrakan. Bahkan, aku juga menawarkan jasa cuci gosok pada tetangga. Apapun kulakukan, yang penting aku dan anak-anak bisa makan. Suatu malam, saat aku tengah membereskan daganganku, tiba-tiba terdengar suara tangis pilu seorang wanita. Kulayangkan tatapanku ke sekeliling, tapi aku tak melihat siapapun di sana. Lalu kupercepat pekerjaanku dan segera menutup pintu rapat-rapat. "Ibu capek?" tanya Andika, anak sulungku yang baru berusia 8 tahun, saat melihatku yang dibasahi keringat. "Enggak, Nak," jawabku sambil tersenyum dan membelai lembut rambutnya. Ia lalu pamit ke dapur. Tidak berapa lama kemudian, ia kembali sambil membawa segelas air putih. "Terima kasih sayang," ucapku sambil meraih segelas air yang ia berikan, lalu meneguknya hingga habis. "Ayo Bu, kita bubuk," ajak anak kedua yang berusia 6 tahun. Sedangkan si bungsu telah terlelap sejak tadi. Aku mengangguk, lalu memeluk mereka berdua dan mengajak mereka ke kamar. Tiba-tiba, suara tangis pilu tadi kembali terdengar. Aku mengintip dari balik gorden, tetapi tak kulihat siapapun di sana. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Lalu aku segera mengajak anak-anak untuk ke kamar. Setelah beberapa jam kemudian, ketiga anakku telah tidur dengan pulasnya. Namun, kedua bola mataku terasa sulit untuk dipejamkan. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Aku mengabaikannya karena waktu sudah mulai larut malam. Tak mungkin ada orang baik-baik bertamu di jam segitu. Tok tok tok. Pintu digedor semakin keras hingga membuatku terhenyak. "Amanda!" Terdengar suara wanita yang memanggil namaku. Karena penasaran, aku langsung membuka pintu setelah mengumpulkan semua keberanian yang ada. Namun, tak ada siapapun di sana, hingga membuatku sangat bingung. Setelah itu, aku langsung kembali menutup pintu dengan wajah kesal. "Amanda!" Suara itu kembali terdengar, disertai suara ketukan pintu. Dengan wajah malas, aku kembali membuka pintu. Aku langsung berteriak sekencang mungkin hingga memecah keheningan malam saat kulihat sesosok wanita berwajah pucat pasi dengan dada yang bolong. Aku langsung menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dan berlari ke kamar. Sosok wanita itu begitu menyeramkan, tetapi anehnya, wajah wanita itu sangat mirip dengan Murti. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan bau menyengat dari semak-semak di kebun pisang milik Pak Haji Zulkifli. Karena penasaran, aku mengikuti warga untuk mencari asal bau menyengat tersebut. Betapa terkejutnya kami saat melihat sosok wanita dalam kondisi telanjang bulat dan tak bernyawa. Yang lebih tragis adalah bagian dada wanita itu tampak bolong. 2 buah dadanya telah habis terpotong. Selain itu, kami juga langsung terbelalak saat mengetahui bahwa mayat perempuan itu adalah Murti. Kami semua langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga ia ditemukan dalam keadaan setragis itu. Padahal baru beberapa hari lalu ia mengadakan pesta pernikahan bersama Bang Hilman dengan sangat meriah. Tidak berapa lama kemudian, tampak mantan suamiku datang bersama 2 orang warga. Ia tampak sangat terpukul saat melihat kondisi istri barunya itu. Kami semua tak berani menyentuh mayat itu sebelum polisi datang. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, para polisi datang lalu mengurus jenazah tersebut.
Apa yang menimpa Murti benar-benar membuatku bertanya-tanya. Siapakah pelaku yang telah tega melakukan perbuatan sekeji itu? Walaupun aku sangat membenci Murti, tetapi aku sama sekali tak memiliki niat untuk menghabisinya, apalagi dengan cara sekeji itu. Bang Hilman tampak meraung-raung di samping jenazah istri barunya itu. Sungguh tragis, pengantin baru yang tengah dimabuk cinta itu harus berpisah oleh malaikat maut. Entah harus senang atau bersedih atas apa yang tengah kusaksikan. Tetapi yang sebenarnya ada dalam benakku hanyalah tanda tanya besar. Siapakah orang yang telah tega melakukan hal sekeji itu? Polisi memeriksa, bahkan memanggil semua orang yang dekat dengan Murti ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Orang pertama yang dicurigai adalah Bang Hilman, kedua orang tua Murti, tetangganya. Bahkan aku juga diinterogasi oleh Pak Polisi. Namun, karena tak ada barang bukti apapun yang menyudutkan kami, maka kami semua diperbolehkan untuk pulang. Kematian Murti benar-benar membuat daerah tempat tinggalku geger. Pasalnya, apa yang menimpa Murti benar-benar sangat tragis. Bagaimana mungkin ada manusia yang dengan tega memotong 2 buah dada Murti hingga ia meregang nyawa? Untuk apakah 2 buah daging yang ia potong itu? Apa jangan-jangan di daerah tempat tinggalku ada seorang pengabdi setan yang suka memangsa buah dada wanita? Semua itu membuatku sakit kepala. Tetapi semoga siapapun pelakunya, apapun alasan ia melakukannya, semoga ia segera tertangkap agar tak ada lagi korban baru. Keesokan harinya, Bang Hilman datang menemuiku. Lalu dengan entengnya ia mengatakan bahwa dirinya ingin rujuk. Tanpa banyak bicara, aku langsung melempar panci ke arahnya. "Amanda, tolong maafkan abang," ucapnya melemas. Aku sudah terlanjur muak melihat wajahnya yang sok kegantengan itu. "Pergi!" bentakku sambil mengacungkan sapu ke arahnya. Ia lalu berlutut di kakiku dengan wajah mengiba. "Pergi kamu! Aku sudah muak melihat wajahmu." Aku langsung meraih selang, lalu menyiramkan ke tubuhnya hingga ia langsung melompat karena terkejut. Apa yang kulakukan tak sebanding dengan rasa sakit yang kurasakan. Bisa-bisanya ia tiba-tiba berselingkuh setelah naik jabatan, padahal aku telah berjuang bersamanya saat ia benar-benar di titik nol. Aku juga masih tak bisa terima atas penyiksaan yang ia lakukan demi Murti. Walaupun kini Murti telah tiada, tetapi rasa sakit yang mereka torehkan masih membekas dalam ingatan. Ia langsung bergegas pergi meninggalkanku dengan keadaan basah kuyup. Keesokan harinya, seperti biasa, aku berjualan nasi uduk dan jajanan seperti seblak, batagor, dan gorengan di depan kontrakan. Lalu menjelang zuhur, aku segera bersiap-siap untuk menjemput kedua anakku. Hari ini banyak orang yang jajan batagor, juga seblak ceker daganganku, sehingga aku sedikit terlambat menjemput anak-anak. Namun, aku mencoba untuk tenang, karena telah mewanti-wanti pada mereka untuk tidak pulang sebelum aku menjemput. Setibanya di sekolah, aku terkejut karena semua anak kelas 1 dan kelas 3 telah pulang. Gegas kutanyakan pada guru-guru yang masih berada di sana. Kalau nggak salah, tadi Pak Hilman kesini menjemput Andika dan Adrian pulang, ucap bu guru saat aku menanyakan kedua anakku. Kalau begitu saya pamit dulu, ucapku sambil bergegas pergi, sambil menuntun anak bungsu menuju rumah Murti. Dia tak lagi di sini. Saya sudah mengusirnya. Enak saja, dia mau menempati rumah anak saya, ucap Bu Endang, ibunya Murti. Setelah itu aku bergegas ke rumah ibu mertua, tetapi ternyata Bang Hilman tak juga berada di sana. Saat aku hendak menelponnya, tiba-tiba aku teringat bahwa aku telah memblokir bahkan menghapus nomornya. Ah, benar-benar bodoh diriku ini. Dengan langkah gontai aku berjalan menuju rumah kontrakan. Lalu setibanya di sana, aku membelalak saat kulihat Bang Hilman
tengah menungguku bersama Andika dan Adrian. "Kamu habis bawa anak-anak dari mana? Dasar penculik," umpatku sambil mengacungkan sapu. "Sabar dulu Amanda, aku ini ayah mereka. Wajar saja jika aku mengajak mereka jalan-jalan," ucapnya dengan tatapan sendu. "Ibu, jangan marah lagi sama ayah, karena ayah sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada kami," ucap Andika dengan wajah polosnya. Tapi aku langsung gelagapan melihat wajah polos mereka yang tampak telah memaafkan ayahnya. Entah apa yang dilakukan Bang Hilman, padahal sebelumnya kedua anakku sangat ketakutan terhadapnya. "Ibu sudah memaafkan ayah kan?" tanya Adrian. "Iya, ibu sudah memaafkan ayah kok." Aku terpaksa berkata seperti itu agar mereka tidak bersedih. Walaupun sebenarnya aku masih muak melihat wajah lelaki yang pernah mendampingiku selama 9 tahun itu. "Kamu benar-benar sudah memaafkan abang?" tanyanya dengan wajah sumringah. "Iya abang," ucapku sambil tersenyum dipaksakan. "Berarti kamu mau rujuk dengan abang?" tanyanya dengan penuh harap. Aku mendekatkan tubuhku padanya, lalu berbisik di telinganya. "Najis," bisikku sambil tersenyum, tetapi mataku tetap melotot dengan penuh kebencian. "Kok gitu sih sayang? Abang kan masih sayang kamu." "Pergi, atau burungmu kupotong, lalu kubuat sosis bakar," bisikku lembut di telinganya agar ucapanku tak terdengar oleh anak-anak. Iya, abang akan pergi, tapi besok abang kesini lagi." Aku langsung membulatkan mata dan merapatkan gigi-gigiku, memberi kode agar ia segera pergi. "Ibu masih marah sama ayah?" tanya Andika dengan wajah polosnya. "Ibu sudah memaafkan ayah, tapi saat ini kami masih belum bisa tinggal bersama." Anak itu mencoba mengerti ucapanku, lalu menyerahkan tasnya. Ia memberi kode dengan matanya agar aku membuka tas itu. Saat kubuka, aku sangat terkejut saat melihat sebuah amplop berwarna coklat yang lumayan tebal. Rupanya Bang Hilman diam-diam menaruh uang untuk anak-anak. Walaupun masih kesal dengan dirinya, tetapi uang itu aku simpan untuk kebutuhan anak-anak yang semakin banyak. "Ayah bilang kalau ia sengaja tidak bekerja hanya karena kangen pada kami," ucap Adrian. Aku langsung memeluk mereka dengan erat. Kedua anakku masih sangat membutuhkan kehadiran ayahnya, tetapi aku sudah tak mau lagi menerimanya menjadi suamiku, karena rasa sakit yang ia torehkan sangat membekas di hati. Saat malam tiba, terdengar suara kentongan khas pedagang bakso cuanki. Lalu aku segera bergegas keluar untuk memanggilnya. "Mang Dadang, beli!" teriakku sambil melambaikan tangan. Namun, lelaki bertubuh tinggi kurus itu malah berbelok menuju kebun pisang. Aneh sekali, padahal di sana tidak ada rumah, tetapi lelaki itu masuk ke kebun pisang tersebut. Aku menunggunya di teras, karena mengira bahwa pedagang cuanki itu bisa saja membuang air kecil terlebih dahulu di kebun pisang. Namun, setengah jam berlalu, ia tak juga kembali. Karena kesal, aku langsung kembali masuk rumah. "Mana cuankinya, Bu?" tanya Andika. "Pedagangnya nggak mau kesini," sahutku. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan pedagang cuanki tersebut. Karena penasaran, aku segera berlari keluar. Lalu tiba-tiba kulihat lelaki itu berlari berbirit-birit dari arah kebun pisang tanpa mengenakan celana. "Dasar gelo," umpatku sambil buru-buru masuk, karena tak kuasa melihat sesuatu yang tak sengaja kulihat. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.